Bruno Fernandes ukir 3 fakta istimewa di balik kemenangan MU atas Brentford. Manchester United kembali meraih hasil positif saat menjamu Brentford dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Bermain di Old Trafford, Selasa 28 April 2026 dini hari WIB, Setan Merah menang tipis 2-1. Gol kemenangan MU dicetak oleh Casemiro dan Benjamin Sesko. Tambahan 3 poin membuat posisi mereka tetap aman di papan atas klasemen, sekaligus menjaga peluang lolos ke Liga Champions musim depan. Meski tidak mencetak gol, Bruno Fernandes memiliki peran istimewa pada laga tersebut. Ia mengawali gol pertama MU yang bermula dari sepak pojoknya sebelum bola diteruskan oleh Harry Maguire lewat sundulan dan dituntaskan oleh Casemiro. Gol kedua MU juga tak lepas dari peran pentingnya. Bruno Fernandes mengirimkan assist kepada Benjamin Sesko yang akhirnya membawa Setan Merah memimpin 2-0. Pada babak kedua, Brentford berhasil mencetak gol dan mengakhiri laga dengan skor 2-1 masih untuk kemenangan Manchester United. Namun Bruno Fernandes yang tampil brilian berhasil membukukan beberapa fakta penting. Berikut ini ulasannya. Jumlah gol Bruno Fernandes memang belum menyentuh 3 digit, tetapi soal keterlibatan golnya bersama MU, gelandang asal Portugal itu punya catatan yang tak main-main. Tambahan 1 assist menggenapkan koleksi goals involvement Bruno menjadi 140 dengan rincian 70 gol dan 70 assist. Jumlah ini sama dengan Cristiano Ronaldo semasa kariernya di MU. Bedanya, Ronaldo mencetak 103 gol dan mencatatkan 37 assist. Bruno Fernandes menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dan atau assist selama 7 kali beruntung sejak kali terakhir dilakukan Robin Persie 10 laga beruntung pada November 2012 hingga Januari 2013. Dengan Liga Inggris menyisakan 4 pertandingan musim ini, Bruno berpeluang untuk menyamai bahkan melewati rekor Robin Persie sebelum pergantian musim. Yang satu ini memang belum terpecahkan atau disamakan. Tetapi yang jelas, total 19 assist yang telah dibukukan Bruno sangat mungkin berubah, mengingat masih ada 4 laga sisa di musim ini. Ya, hanya Thierry Henry dan Kevin De Bruyne saja yang masih menjadi pemegang rekor assist terbanyak dalam satu musim. Spill Fabrizio Romano. Michael Carrick semakin dekat jadi manajer permanen MU. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, baru-baru ini memberikan update seputar siapa manajer permanen Manchester United yang baru. Ia mengklaim bahwa sosok Michael Carrick sudah sedikit lagi akan dipermanenkan oleh manajemen Setan Merah. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United tidak memiliki sosok pelatih permanen di tim mereka. Ini disebabkan manajemen MU memutuskan berpisah dengan Ruben Amorim di awal tahun kemarin. Saat ini, Manchester United mempekerjakan Michael Carrick sebagai pelatih interim mereka. Nantinya, di musim panas nanti, Setan Merah akan menunjuk pelatih permanen mereka yang baru. Dilansir Romano, Manchester United sudah mulai menemukan kandidat utama untuk posisi tersebut. Mereka dikabarkan sedikit lagi akan mempermanenkan Michael Carrick sebagai manajer permanen mereka. Menurut laporan Romano, manajemen Manchester United semakin hari semakin puas dengan kinerja yang ditunjukkan Carrick. Semenjak menjadi caretaker MU, Carrick mampu meningkatkan performa MU secara signifikan. Hal ini tercermin dari posisi Setan Merah di klasemen Premier League saat ini. Di sisi lain, Carrick juga mampu menjaga kondisi ruang ganti MU dengan baik. Alhasil, manajemen MU menilai Carrick sosok yang tepat untuk menjadi manajer permanen mereka yang baru. Romano menyebut bahwa ada satu hal yang perlu Carrick lakukan untuk mengunci posisi manajer permanen Manchester United. Ia hanya perlu membawa Manchester United untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Jika ia memenuhi target tersebut, Romano menyebut sudah hampir pasti Carrick akan menjadi bos baru Setan Merah. Kebetulan, MU saat ini hanya kurang 2 poin lagi untuk memastikan diri tampil di Liga Champions musim depan. Dengan 4 laga yang tersisa di Premier League musim ini, Setan Merah berkesempatan besar untuk mengunci posisi tersebut. Manchester United sendiri bisa mengunci kelolosan mereka ke Liga Champions pada akhir pekan ini.
Setan Merah akan menjamu rival abadi mereka Liverpool di Old Trafford, dan jika mereka menang, maka mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu mengalahkan rival abadi mereka dan juga lolos ke Liga Champions. Kemenangan MU atas Brentford bongkar nilai transfer Benjamin Sesko yang sebenarnya. Kemenangan Manchester United atas Brentford tak hanya menjaga posisi di papan atas, tetapi juga membuka gambaran jelas soal biaya akhir transfer Benjamin Sesko. Pada laga Liga Inggris yang digelar di Old Trafford Selasa 28 April 2026 dini hari WIB, tuan rumah menghadapi Brentford yang sedang memburu tiket kompetisi Eropa. Kendati tim tamu sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol telat Matthias Jensen, pertandingan tetap berakhir relatif terkendali bagi Setan Merah dengan skor 2-1. Gol pembuka dicetak Casemiro sebelum Sesko menggandakan keunggulan. Bagi penyerang berusia 22 tahun itu, gol tersebut menjadi yang ke-11 sejak direkrut dari RB Leipzig pada Agustus lalu dengan kontrak 5 tahun sebagai bagian dari perombakan lini serang Setan Merah. Saat transfer disepakati, Leipzig menerima pembayaran awal sebesar 66,3 juta pound. Nilai itu masih bisa bertambah melalui sejumlah klausula tambahan yang berkaitan dengan performa pemain dan pencapaian tim. Kini, perincian terbaru soal total biaya mulai terkuak. Jurnalis Sky Sports Jerman, Philipp Hinze melaporkan bahwa nilai transfer Sesko diperkirakan naik menjadi sekitar 80,5 juta euro, sekitar 1,6 triliun rupiah pada akhir musim. Kenaikan tersebut berasal dari bonus terkait jumlah penampilan, kontribusi gol, serta peluang besar MU lolos ke Champions League musim depan. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, total paket transfernya disebut bisa menyentuh angka 85 juta euro. Kesepakatan kedua klub juga memuat klausula yang jarang terjadi. MU disebut harus menjalani laga persahabatan melawan Leipzig dalam beberapa tahun ke depan, dengan seluruh pendapatan pertandingan tersebut menjadi milik Leipzig. Jika melihat kontribusinya sepanjang musim, tambahan biaya itu tampaknya tak akan menjadi masalah besar. Sejumlah gol Sesko terbukti krusial dalam mengamankan poin bagi MU. Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Setan Merah kini menempati posisi ketiga klasemen dengan 61 poin. Mereka unggul 3 angka atas Liverpool dan Aston Villa yang berada di peringkat keempat dan kelima. Dengan hanya 4 pertandingan tersisa, jarak 11 poin dari Brighton and Hove Albion di posisi ke-6 praktis mengunci satu tempat di Champions League musim depan. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.